Bandung, kota dengan sejuta kenangan. Tapi di balik keindahan Jalan Braga, ada satu rumah yang tak pernah tercatat dalam sejarah. 7 pegawai menghilang bersama seluruh arsip. 7 jam rekaman, satu rumah kosong. Tapi setiap pukul 12:07, selalu ada 3 ketukan dari lantai atas. Bandung selalu punya cerita di balik keindahannya. Di antara deretan bangunan kolonial di Jalan Braga, ada satu rumah dinas tua yang sudah lama ditinggalkan. Cat putihnya mengelupas, jendela kayunya tertutup rapat, dan papan nama yang berkarat masih bertuliskan milik Dinas Pekerjaan Umum 1974. Tak ada yang berani mendekat setelah malam. Warga sekitar menyebutnya Rumah 47, tempat di mana sebuah keluarga pegawai pemerintah menghilang tanpa jejak pada tahun 1981. Tidak ada berita di surat kabar, tidak ada laporan resmi, seolah negara menelan mereka begitu saja. Arya, jurnalis muda yang sedang menyusun liputan untuk majalah sejarah, pertama kali mendengar kisah itu dari seorang mantan pegawai tua bernama Pak Rukman. Dengan suara serak, ia berkata, "Aku yang terakhir lihat mereka malam itu. Lampu rumah masih menyala, tapi besok paginya kosong. Bahkan arsip yang mereka bawa juga ikut hilang." Pernyataan itu membuat Arya penasaran. Ia menelusuri data ke kantor arsip kota, namun menemukan hal aneh. Tidak ada dokumen yang mencatat keluarga bernama Sukanda, nama kepala keluarga yang disebut Pak Rukman. Bahkan daftar pegawai tahun 1981 menunjukkan celah kosong di nomor urut yang seharusnya milik Sukanda. Seolah seseorang sengaja menghapusnya. Hari mulai gelap ketika Arya memutuskan untuk mendatangi Rumah 47. Ia berdiri di depan pagar besi berkarat, udara Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Dari celah jendela, ia melihat bayangan bergerak di dalam rumah. Mungkin tikus, pikirnya. Tapi ketika ia mendekat, terdengar suara pintu berderit perlahan, seperti menyambut tamu yang sudah lama dinanti. Arya menyalakan senter ponsel, langkahnya pelan menapaki lantai marmer yang penuh debu. Di ruang tamu tergantung foto keluarga, seorang pria berseragam dinas, seorang wanita bergaun batik, dan 2 anak kecil. Wajah mereka samar tertutup jamur, tapi entah kenapa tatapan matanya terasa mengikuti kemanapun ia melangkah. Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan 3 kali dari lantai atas. Arya terdiam. Suara itu pelan, namun ritmenya teratur, seolah ada seseorang di atas yang menunggu. Ia menatap ke tangga kayu yang berderit lembut di ujung ruangan. Rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Ia mulai menaiki 1 anak tangga, 2, lalu 3. Namun sebelum mencapai lantai 2, semua lampu jalan di luar padam. Rumah itu tenggelam dalam gelap sempurna. Dan di tengah keheningan, terdengar suara perempuan berbisik lirih dari lantai atas. "Kau datang terlambat." Bisikan itu memaksa Arya berhenti di pertengahan tangga. Udara menyempit, bau lembab bercampur wangi bedak jadul menguar dari lantai atas. Ia menyorotkan senter, hanya menangkap koridor gelap dan sebuah jam dinding bundar yang jarumnya macet di angka 12:07. Ketukan 3 kali terdengar lagi, kali ini dari kamar paling ujung. Pintu kamar itu tak terkunci. Di dalamnya, perabotan ditutup kain putih berdebu. Sebuah meja kerja kayu jati menempel di dinding. Di atasnya tergeletak map coklat dengan stempel pudar, Dinas PU Rahasia. Di pojok map tertulis dengan pensil, Sukanda 81. Jantung Arya berdegup cepat. Ia membuka perlahan. Di dalamnya ada daftar inventaris proyek drainase, potongan peta kota bergaris merah, serta selembar memo pendek, serah terima arsip ke ruang bawah kota, 14 bulan 7 malam. Ruang bawah kota? Arya memotret isi map, lalu menemukan foto Polaroid terselip di belakang. Keluarga yang sama di ruang tamu. Ayah berseragam dinas, ibu bergaun batik, 2 anak.
Namun ada hal janggal. Di ujung foto tercetak buram bayangan mobil hitam dengan plat tak jelas, seakan berhenti tepat di depan pagar rumah. Tanggal cetak 13 bulan 7, 1981, sehari sebelum memo serah terima. Tiba-tiba, ponsel Arya bergetar sendiri. Layar berkedip menampilkan notifikasi audio device detected, padahal ia tak menancapkan apa-apa. Dari speaker ponsel merembes suara seret, seperti kaset tua diputar pelan. Di sela statis, terdengar suara anak kecil tertawa sebentar, lalu senyap. Arya menekan tombol stop dengan tangan gemetar. Ia kembali menelusuri kamar. Di bawah tempat tidur, ia menemukan kotak sepatu berisi gulungan kertas stensil yang sudah rapuh. Saat dibentangkan, tampak halaman daftar pegawai, nomor urut rapi, kecuali satu bagian yang kosong, diapit nomor 112 dan 114. Di sisi kanan, bekas stempel merah diseret kasar, meninggalkan kata yang hampir hilang, ditarik. Ketukan 3 kali terdengar lagi, kali ini dari lantai bawah, seolah rumah mengarahkan gerakannya. Arya turun pelan. Di ruang tamu, tirai bergerak tanpa angin. Di balik tirai, terdapat lemari dinding yang tadi tak ia sadari. Ia membuka pintunya, sebuah brankas kecil tertanam di sana. Kode putarnya macet, tapi di sisi panel ada kertas tipis terselip, kunci di piano. Arya menoleh, di pojok ruangan berdiri piano upright tertutup kain. Saat ia angkat kain penutup, tuts berdebu bergemerisik pelan. Di bawah tutup kayu, benar saja ada kunci kecil berwarna perak. Namun sebelum Arya sempat kembali ke brankas, terdengar langkah cepat di teras, diikuti suara ketukan pintu keras 3 kali. Arya membeku. Senter menyorot gagang pintu yang bergetar, seolah ada orang yang sangat sabar di luar sana. Ia memberanikan diri mengintip dari lubang kunci. Gelap, tak ada siapa-siapa di pekarangan. Hening panjang. Ketika ia memutar badan, pintu kamar mandi bawah tangga yang semula tertutup kini sedikit terbuka. Dari dalamnya, suara rembesan air menetes dan aroma kaporit kadaluarsa menguar. Arya mendekat. Di dinding dekat wastafel, tersampir seragam dinas pria dengan nomor bordir setengah terkelupas. Di sakunya, ada karcis parkir bertanggal 14.07.1981 pukul 23.40, lokasi basement Balai Kota. Arya menyusun potongan, memo serah terima malam, karcis ke basement, nama pegawai yang ditarik, mobil hitam di Polaroid. Semuanya mengarah ke satu malam ketika sesuatu atau seseorang menutup cerita ini selamanya. Saat ia kembali ke brankas, kunci perak bergetar di tangannya. Kode putar seret sebentar, lalu klik. Pintu brankas menganga beberapa senti. Arya menahan napas, jari telunjuk menyelip, siap membuka sepenuhnya. Lampu jalan di luar padam serentak. Rumah 47 menelan cahayanya sendiri. Dari arah tangga, bisikan perempuan yang sama bergaung pelan, lebih dekat dari sebelumnya. Kalau kau buka itu, jangan harap bisa menutupnya lagi. Rumah 47 kembali sunyi. Suara bisikan itu perlahan memudar, tapi hawa dingin tetap menggantung di udara. Arya menggenggam kunci perak erat-erat, napasnya tak beraturan. Ia tahu hanya ada 2 pilihan, pergi sekarang atau membuka kebenaran yang sudah menunggu di balik brankas tua itu. Dengan tangan bergetar, ia menarik tuas logam perlahan. Engselnya berderit panjang sebelum terbuka sepenuhnya. Di dalamnya hanya ada satu benda. Kaset pita berlabel 14-07 proyek drainase dan selembar foto hitam putih. Foto itu menampilkan 4 orang, Sukanda, istrinya, dan 2 anak berdiri di depan pintu rumah ini. Tapi di belakang mereka, samar-samar tampak bayangan sekelompok pria berseragam berdiri di pinggir jalan. Salah satu dari mereka terlihat menatap langsung ke kamera.
Arya menyalakan alat perekam lamanya. Dengan adaptor kecil, ia memutar kaset itu. Suara seret dan berdesis, lalu muncul percakapan pelan dalam bahasa Indonesia tempo dulu. Sudah di bawah tanah, arsip selesai dipindahkan, jangan biarkan siapapun tahu. Tapi Pak, keluarga Sukanda, tidak ada keluarga itu, paham? Kemudian terdengar suara benda jatuh, lalu jeritan perempuan pendek yang tiba-tiba berhenti. Kaset terus berputar, tapi hanya meninggalkan dengung kosong. Arya menghentikan pemutar, wajahnya pucat. Ia menatap sekeliling ruangan. Dinding-dinding rumah terasa lebih dekat, seolah bergerak perlahan menutupinya. Dari arah lantai 2, terdengar langkah kaki menuruni tangga, pelan tapi pasti. Langkah berat, seperti sepatu dinas lama. Arya menyorotkan senter ke arah tangga. Tak ada siapapun di sana, tapi suara itu masih terdengar, makin dekat. Ia mundur ke arah pintu depan, namun tiba-tiba pintu menutup sendiri dengan benturan keras. Dari speaker alat perekam, kaset yang seharusnya sudah berhenti berputar kembali hidup. Kali ini bukan percakapan, tapi nyanyian anak-anak, lirih tak berirama, seperti direkam di ruang sempit. Di tengah lagu itu, suara perempuan muncul lagi. Kalau kau sudah membuka, selesaikan yang belum sempat kami ceritakan. Arya menatap foto keluarga yang masih ia genggam. Tatapan mata anak-anak dalam foto tampak berbeda, lebih gelap, lebih hidup. Ia sadar mereka ingin sesuatu. Ia menatap memo lama bertuliskan ruang bawah kota. Satu-satunya tempat yang disebut berulang kali. Jika ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Sukanda, ia harus pergi ke sana. Pagi harinya, dengan tubuh gemetar dan mata lelah, Arya menemui kembali Pak Rukman, pensiunan pegawai tua yang pertama kali bercerita tentang Rumah 47. Mendengar kata ruang bawah kota, wajah Pak Rukman langsung berubah tegang. "Jangan ke sana, Nak," katanya lirih. Tempat itu ditutup sejak 1981. Setelah malam itu, air di drainase berubah warna seperti darah, dan tak ada lagi yang berani masuk. Arya menatapnya dalam diam, tapi di dalam hati, keputusan sudah dibuat. Ia harus membuka satu pintu terakhir yang mungkin bisa menjawab semuanya. Malam berikutnya, ia bersiap membawa kamera dan perekam suara menuju basement Balai Kota Bandung, tempat terakhir yang disebut dalam arsip. Dan tanpa ia sadari, saat melangkah keluar dari Rumah 47, lampu di ruang tamu menyala sendiri, menyorot foto keluarga di dinding. Dalam foto itu, ada satu perubahan kecil. Kini ada bayangan tambahan, siluet seorang pria muda berdiri di belakang mereka memegang kamera. Dan wajahnya adalah wajah Arya sendiri. Malam itu, Bandung diselimuti kabut tipis. Jalan menuju balai kota sepi, hanya lampu taman yang menyala redup. Arya berjalan cepat sambil menenteng kamera dan perekam suara. Pikirannya masih dihantui foto keluarga Sukanda dan bayangan dirinya yang kini muncul di dalam foto itu. Gerbang belakang balai kota sudah lama tidak dipakai, namun karcis parkir bertanggal 14-07-1981 yang ditemukan di saku seragam menjadi petunjuk pasti. Ia menemukan pintu besi kecil di sisi kanan gedung, sebagian tertutup semak. Saat digedor, engselnya berderit pelan, membuka jalan ke tangga batu menurun ke bawah tanah. Udara lembab menyeruak, bau karat dan air tergenang memenuhi lorong. Cahaya senter Arya menyorot pipa tua, dinding berlumut dan tulisan pudar di dinding, ruang arsip sementara, PU. Tepat di bawah tulisan itu ada jejak tangan hitam seolah bekas terbakar. Arya menyalakan kamera, suaranya bergetar saat berbicara ke lensa. Lokasi, ruang bawah balai kota, kemungkinan bekas tempat pemindahan arsip tahun 1981. Jika catatan benar, inilah tempat terakhir keluarga Sukanda terlihat.
Langkahnya bergaul di lorong sempit. Ia menemukan sebuah pintu besi tua dengan jendela kecil berpagar kawat. Di baliknya terlihat ruangan penuh lemari arsip berdebu. Saat mencoba membuka, pintunya terkunci. Namun di bawah celah lantai, sesuatu berkilau, kunci kecil berkarat. Ia masukkan ke lubang dan pintu terbuka dengan suara berat yang menggema panjang. Ruangan itu luas tapi kosong, hanya tumpukan map coklat, beberapa di antaranya sobek terbakar. Di salah satu meja tertulis papan nama logam, Sukanda, Seksi Infrastruktur. Di sebelahnya, sebuah rekaman gulungan film 8 mm tersisa setengah terbakar. Arya menaruh film itu di alat proyektor tua yang masih terpasang. Saat dinyalakan, cahaya goyah menembus tembok. Gambar buram muncul di layar. Pekerja-pekerja berseragam sedang memindahkan berkas ke ruang bawah tanah. Wajah-wajah cemas, lalu tiba-tiba kamera jatuh, menangkap adegan kilat. Sebuah tangan terikat dan bayangan api di belakangnya. Listrik proyektor mendadak padam. Dalam gelap, suara langkah berat terdengar mendekat dari ujung lorong. Arya mematikan senter, menahan napas. Suara itu berhenti tepat di depan pintu ruangan. Lalu, 3 ketukan keras menggema dari sisi luar. Arya meraih perekam suara di sakunya. Ia menyalakannya perlahan. Dari alat itu muncul bunyi seret, lalu suara laki-laki dengan nada serak. Kami tidak hilang, kami dikubur di bawah berkas. Cahaya senter menyorot lantai. Di dekat tumpukan arsip, lantai beton tampak retak membentuk lingkaran samar, seolah ada ruang tersembunyi di bawahnya. Arya meraba, mencari celah, hingga menemukan pegangan besi kecil tertanam di semen. Ia menariknya perlahan. Sebuah lubang bundar terbuka, udara dingin keluar seperti hembusan dari liang lama. Dari dalam kegelapan, muncul wangi menyengat kaporit bercampur sesuatu yang lebih tajam, seperti daging terbakar. Arya menunduk, mencoba menyorot ke bawah, tapi yang terlihat hanya air hitam beriak pelan. Tiba-tiba, seseorang memanggil dari balik lorong, suara serak namun akrab. Arya! Ia menoleh cepat, tapi lorong kosong. Hanya kamera yang masih menyala, merekam semuanya. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Tolong, selesaikan catatannya. Cahaya kamera berkedip. Di layar, sekilas muncul bayangan 4 orang berdiri di belakang Arya. Ayah, ibu, 2 anak. Semua berwajah hangus, tapi matanya menatap penuh harap. Arya mundur panik, tapi lubang di lantai tiba-tiba memancarkan cahaya putih samar. Di dalamnya, sesuatu bergerak, seperti tangan yang berusaha keluar dari air. Ia tertegun. Suara terakhir yang terdengar dari lubang itu adalah bisikan perempuan yang sama dari rumah 47. Sekarang, kau tahu di mana kami dikubur. Cahaya dari lubang perlahan memudar, meninggalkan lorong bawah tanah yang kembali gelap. Arya menatap air hitam beriak pelan di bawahnya. Ia tahu apapun yang ada di sana bukan sekadar genangan. Itu kuburan tersembunyi yang selama 4 dekade dijaga diam-diam. Tangannya gemetar saat menyalakan kamera lagi. Mereka dikubur di bawah sini, katanya lirih. Bukan hilang, tapi dihapus. Ia menyalakan senter, mencoba mencari cara turun. Tepat di sebelah lubang, ada tangga besi tua yang menurun ke bawah air. Tangga itu berkarat, tapi masih kokoh. Tanpa berpikir panjang, Arya menuruni 1 anak tangga. 2, lalu lututnya sudah terendam air. Dingin dan berat, seperti menahan sesuatu di dasar. Rani, yang akhirnya menyusul karena khawatir, muncul di pintu lorong. "Arya, kamu gila! Ayo keluar!" teriaknya. Namun Arya hanya menunjuk ke air. "Di sini jawabannya, Ran. Mereka dikubur di bawah arsip. Aku harus lihat sendiri." Rani menatapnya ngeri, tapi sebelum sempat menarik Arya, gelembung besar muncul dari permukaan air, disertai bau kaporit yang tajam.
Dari dalam gelembung itu, sesuatu terangkat perlahan. Potongan map basah dengan tulisan tangan samar. Sukanda, selesai, 1407. Arya menggapai map itu, tapi air di sekitarnya mulai berputar, menciptakan pusaran kecil. Dari bawah permukaan, tampak bayangan tangan-tangan hitam mencoba meraih kakinya. Rani menjerit, menarik Arya sekuat tenaga. Mereka berdua terjatuh ke lantai basah, napas terengah-engah. Map itu kini terbuka di lantai, memperlihatkan halaman terakhir berisi daftar nama 7 orang pegawai, semuanya dengan catatan ditarik dan tanda tangan berbeda. Satu di antaranya bertuliskan Sukanda. Namun di bawah daftar itu ada tambahan tulisan dengan tinta merah. Proyek ditutup, semua saksi diamankan. Arya menatap halaman itu lama. Ini bukan sekadar keluarga pegawai yang hilang, katanya pelan. Ini pembersihan. Rani belum sempat menjawab ketika dari lubang air terdengar lagi suara ketukan 3 kali, lebih keras dari sebelumnya, diikuti bisikan. Tuliskan agar kami tak hilang lagi. Lorong bergetar halus, debu jatuh dari langit-langit, pipa-pipa tua berderak seperti menahan tekanan. Air di lubang berputar makin cepat hingga akhirnya memercik ke atas, menyentuh dinding dan membentuk noda gelap, menyerupai siluet 4 orang berdiri berjajar. Lampu senter Arya mati seketika, gelap menelan mereka berdua. Suara kaset tua dari perekam di sakunya tiba-tiba menyala sendiri, memutar suara perempuan lirih. Kami diseret ke bawah, arsip dibakar, tapi jeritan tidak bisa dihapus. Saat lampu kamera kembali menyala, bayangan 4 sosok itu kini berdiri nyata di tengah lorong, basah, berasap, dan diam. Mata mereka memantulkan cahaya putih. Rani menutup mulut menahan tangis. Arya, mereka lihat kita. Arya hanya bisa mengangguk pelan, tubuhnya membeku. Dalam cahaya redup, sosok laki-laki dewasa paling depan mengangkat tangannya. Di genggamannya ada kartu identitas pegawai PU basah dengan nama Arya Sukanda. Kau keturunan kami, suara itu bergema berat, dan kau telah membangunkan yang seharusnya tetap diam. Rani menarik Arya menjauh, berlari ke arah tangga keluar, namun langkah mereka seperti melambat, seolah lorong itu berubah menjadi jalan tak berujung. Di belakang, suara jeritan dan tangisan mulai bergema, menyatu menjadi satu nada panjang yang memekakan. Ketika mereka akhirnya mencapai pintu besi keluar, udara luar terasa seperti mimpi. Tapi saat Rani menoleh ke belakang, lorong itu sudah tertutup rapat, seolah tak pernah ada. Mereka berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Di tangan Arya masih tergenggam map basah yang entah bagaimana ikut terbawa. Di sudut bawah map, tinta merah perlahan melebar, membentuk tulisan samar. Kami tidak hilang, hanya belum selesai. Langit Bandung dipenuhi kabut pagi. Jalan Braga masih sepi. Hanya suara langkah Arya dan Rani yang bergema di antara gedung tua. Mereka kembali ke rumah 47, membawa map basah yang kini sudah mulai mengering. Di halaman depan, udara dingin menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah rumah itu tahu mereka telah pulang membawa kebenaran. Arya membuka pintu yang berderit pelan. Debu berterbangan, tapi di dalam rumah suasananya terasa berbeda, tidak lagi sesunyi dulu. Di ruang tamu, foto keluarga Sukanda kini tampak bersih dari jamur. Wajah-wajah di foto itu seperti baru dipoles. Tatapan mereka tidak lagi kosong, tapi menunggu. Rani berbisik, "Arya, mereka ingin sesuatu darimu." Arya menatap map di tangannya. Mereka ingin kisahnya ditulis kembali, agar tidak lagi dihapus.
Ia menaruh map itu di meja kayu tempat pertama kali ia menemukannya, lalu menyalakan kamera. Tahun 1981, sebuah proyek pemerintah ditutup diam-diam. Arsip dibakar, 7 orang pegawai dinyatakan hilang, termasuk satu keluarga, Sukanda dan anak-anaknya. Semua jejak dihapus, tapi tidak untuk selamanya. Malam ini, kisah mereka kembali ditulis. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka sendiri, menimbulkan suara panjang. Angin malam menerpa halaman, membawa bau kaporit dan asap samar dari arah dapur. Arya berjalan perlahan ke sana, sementara kamera terus merekam. Di dapur, ia menemukan lembaran baru di meja makan. Kertas itu basah, tapi tulisannya jelas. "Terima kasih, cerita kami telah kembali." Lalu di bawahnya ada satu kalimat tambahan, "Sekarang giliranmu menutup pintunya." Arya menatap sekeliling. Rumah tampak lebih terang, tapi bayangan 4 sosok berdiri di lorong, tersenyum samar. Mereka menunduk perlahan, lalu perlahan menghilang ke arah tangga, seperti mengucapkan selamat tinggal. Rani meneteskan air mata. Mereka sudah tenang kan? Arya tidak menjawab. Ia menatap kamera yang masih menyala, lalu mengarahkannya ke foto keluarga di dinding. Tapi sesuatu berubah. Di dalam foto itu, kini hanya ada 3 orang. Wajah pria dewasa di foto menghilang. Rani memandang ngeri. "Arya, itu artinya..." Arya tersenyum lemah. "Mungkin sudah waktunya aku menutup pintunya." Ia menatap kamera untuk terakhir kali, lalu mematikan rekaman. Keesokan paginya, polisi menemukan rumah 47 dalam keadaan terkunci rapat. Di dalamnya hanya ada kamera yang merekam selama 7 jam tanpa jeda. Rekaman itu menunjukkan ruangan kosong, tapi setiap pukul 12:07 terdengar 3 ketukan pelan dari lantai atas, disusul suara bisikan. "Kami sudah tenang, tapi dia masih di sini." Beberapa bulan kemudian, majalah tempat Arya bekerja menerbitkan laporan investigasi berjudul Tragedi Rumah Dinas 1981, Arsip yang dihapus. Namun anehnya, di halaman paling akhir, nama penulis tidak tercantum. Dan malam-malam di Jalan Braga kini kembali sepi. Kadang, warga sekitar masih melihat cahaya menyala dari jendela rumah 47 tepat pukul 12:07. Di dalamnya, terdengar suara ketikan mesin tua, seolah seseorang masih menulis cerita yang belum selesai. Tamat. Jika kamu suka kisah misteri seperti ini, tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak jejak gelap Nusantara yang belum pernah terungkap. Terima kasih.